Sambutan acara yang kelima, penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada pihak sekolah, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Pelaksana oleh Saudari Siti Aulia kepada Nyawang dan Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak saya semua Muhammad MPDI selaku staf guru SMA Informatika dan kasih di Jakarta sebagai pembicara yang saya hormati, dan juga para peserta seminar dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas izin-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara seminar manajemen komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi manajemen yaitu dari Universitas Trisakti. Salam, tak lupa senantiasa kita sanjungan kepada kita yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kami angkat dalam seminar ini adalah mengasah komunikasi efektif, membangun hubungan yang berkualitas di era digital gender. Jadi, latar belakang pemilihan tema tersebut terkait dengan komunikasi efektif menjadi keterampilan kunci dalam era digital, terutama untuk generasi gender yang tumbuh di tengah-tengah digital. Pada abad 21 yang dimaksud meliputi way of thinking, way of working, tools for working and living in the world, yang dimana cara berpikir dan cara kerja alat untuk membangun kehidupan dunia ini adalah dengan komunikasi. Di samping itu juga seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan dan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak untuk mengizinkan kami untuk acara seminar ini. Dan juga serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang tinggi-tingginya juga kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan seminar ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian maupun komposisi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
Akhir kata, semoga semua peserta yang hadir bisa bermanfaat, mendapatkan manfaat yang dalam kegiatan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fikri Aulia atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saiful Haq Muhammad MPDI. Dari tempat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Ustadz Saiful Haq Muhammad MPDI atas sambutannya. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada pihak sekolah. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara.
moderator juga untuk acara ini. Tanpa berlama-lama langsung masuk ke materinya. Sebelumnya ada yang tahu belum? Atau ada yang kenal sama pemateri ini? Enggak. Masa pemateri cantik kayak gini gak ada yang kenal sih? Padahal orang sini loh. Enggak tahu berpunya. Oh, pakai masker kan? Masya Allah. Yang berapa langsung? Oke, teman-teman maaf ya, kita agak telat tadi setengah jam ya, setengah jam karena ya ada masalah buat kita. Saya maaf ya sebesar besarnya mengambil waktu KBM-nya. Sebenarnya kita di sini sampai jam 3 tapi kalau lewat nggak apa-apa. Habis ini ada KBM lagi nggak? Ada. Ada. Udah berarti di sini dulu ya. Oke, di sini pematerinya bakal ngejelasin tentang ambil manajemen ya. Nah, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang di sekolah, kalian kan jurusan IPA ya. Siapa tahu nanti kalian setelah lulus tertarik untuk ke manajemen. Nah, di sini bakal kita ulas, bakal kita kupas juga sama kakak yang udah berpengalaman di bidangnya. Oke, sebelum itu yang ya, satu ya. Oke. Sebelumnya kelihatan nggak? Kurang lebih ini ya. Kurang kelihatan juga ya. Ini kelihatan nggak? Fokusnya gitu ya? Gambar-gambar kelihatan nggak? Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu ya sama pematerinya. Riwayat pendidikan SMPN. Pemateri kita kali ini Siti Zahra Ulaini. Riwayat pendidikan SMP Negeri 6 Kota Serang, SMK PGRI 3 Kota Serang, Universitas Mitra Bangsa. Kak Zahra adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Mitra Bangsa dan bekerja di salah satu perusahaan ternama PT Timur Indonesia. Mempunyai pengalaman kurang lebih 4 tahun sebagai administrator. Kak Zahra mampu menyelesaikan tugas pekerjaan yang sesuai, mampu berpikir kritis dan mengandalkan data dalam penyelesaian masalah yang ada. Pengalaman pekerjaan, operator production PT Timur Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Staf administrasi Basnas Kota Serang dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Admin production PT Timur Indonesia dari tahun 2021 hingga sekarang. Pengalaman organisasi Ketua PKKMB Uniba tahun 2019
Bidang Kota Serang dari tahun 2017 hingga tahun 2018, Ketua PATI Hulu Taksakan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Skill, komunikasi, branding, copywriting, pengarsipan, teamwork, interpersonal, disiplin, dan teliti. Cukup sekian informasi tentang materi kita pada siang hari. Baik, sudah disampaikan untuk isi materi, kita langsung ke materi aja ya. Silakan untuk aja. Ini saya. Soalnya kalau dari kabel hitam aja tetap sampai ya. Kalau teman-teman kelihatan atau membaca? Ya. Oke, baik. Salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang-siang ini kurang semangat gitu ya. Saya ulangi sekali lagi biar kalian tambah semangat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh moderator. Nama saya Siti Zahra, saya Desi Mardiana. Saya adalah mahasiswi Universitas Mitra Bangsa di Jakarta Selatan. Kebetulan saya juga bekerja di PT Cibu Indonesia, yaitu di daerah Cikupa, Tangerang. Ada yang tahu daerah Cikupa? Tahu. Tahu doang gitu, tapi nggak tahu jalannya. Tahu. Ya, udah kalau misalkan ada loker atau kenapa, kalau misalkan kalian pengen bekerja bisa hubungi saya. Lewat orang dalam kan kadang lebih, lebih dimasukkan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya, belajar bareng-bareng bersama teman-teman, karena saya juga sama nih sama kayak kakak-kakak di sini, mahasiswa juga gitu kan. Ada mahasiswanya, lupa. Maaf ya kak. Jadi kita di sini belajar bersama. Jadi saya belajar dari kalian dan kalian juga belajar dari kita semua. Nah, what I mean when I say digital komunikasi, apa yang kalian dengar saat pertama kali tentang digital komunikasi? Yang kalian ketahui, yang kalian dengar nih tentang digital komunikasi, ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat? Padahal kan sekarang nih teman-teman juga sudah bisa mengkomunikasikan tentang digital komunikasi, tahu? Ya betul. Ada yang mau mendefinisikan tentang digital komunikasi? Gak apa-apa, jangan takut salah kan. Di sini kita sama-sama belajar nih teman-teman. Jadi gak ada yang namanya salah. Biasanya kalau anak SMA itu saling tunjuk-menunjuk ya. Karena saya juga pernah merasakan kok sama kalian. Ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa, silakan. Oke, next kak. Karena teman-teman di sini pada malu ya, sebenarnya mereka tuh banyak banget pengetahuannya. Nah, di sini ada digital communication, form of communication other than face to face. Jadi selain komunikasi tatap muka, digital komunikasi itu biasanya digunakan dalam media komputer atau smartphone atau handphone yang sering kita pegang nih sehari-hari. Gak bakal lepas dari handphone, bener gak? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Apalagi teman-teman yang punya pacar nih pasti gak bakal lepas dari handphonenya. Pasti kayak kabarin nih gimana ya, ya aku mau pergi dulu ya gitu, berangkat kerja atau kalian sekolah ya, aku mau berangkat sekolah nih, kamu udah sampai mana atau enggak, ya jemput dong gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah di sini ada di komunikasi itu selain komunikasi tatap muka yang sekarang ini kan komunikasi tatap muka nih. Kalau misalnya kita komunikasi itu komunikasinya lewat komputer ataupun smartphone kalian. Nah, digital komunikasi selain dari tatap muka itu
terdapat dari email, SMS, sosial media, profesional chat sosial, Zoom, sama handphone modern. Nah, kenapa email ini saya cantumkan di yang pertama? Karena email ini sangat berguna banget untuk kalian di masa depan. Kenapa? Biasanya perusahaan itu sekarang ini nggak pakai surat lagi ke pos gitu kan. Biasanya kan zaman-zamannya dulu, zaman saya ya, tahun 2018-2019, saya mengirim lamaran surat itu pakai pos. Jadi itu agak lama, terlambat ya 2 hari 3 hari, tapi sih nyampe gitu kan. Tapi kalau misalnya lewat email, baru juga beberapa detik atau beberapa menit sudah sampai kan ke perusahaan. Nah, email juga bisa jadi bisnis perusahaan. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong perusahaan partner bisnisnya itu lewat WhatsApp. Itu tidak etis banget gitu kan dilihatnya. Kalau misalnya lewat email itu resmi. Kenapa resmi? Karena di setiap perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan yang memang yang ada di Indonesia itu masih memakainya, kalau kerjasama makainya email. Terus dalam bekerja juga, teman-teman nih, misalkan kita mau dari admin HR ke HR manager, kita juga nggak bakal mungkin menghubunginya lewat WhatsApp, tapi menghubunginya lewat email. Jadi setiap setiap pekerjaan yang memang mau disampaikan, yang mau dikerjakan oleh setiap pekerjanya itu pasti lewat email. Nggak bakal mungkin lewat WhatsApp, karena WhatsApp itu mungkin pribadi ya bagi teman-teman semuanya. Terus juga di sini teman-teman udah kelas 3 ya? Ya. Kelas 3 jurusannya apa? Pak. IPA. Rata-rata teman-teman di sini mau kerja dulu, apa kuliah dulu, apa kerja sambil kuliah? Yang kerja sambil kuliah coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya, dan 5 ribu ya. Di sini Masya Allah. Yang lainnya itu bekerja doang, apa mau kuliah nih? Kuliah aja. Kenapa? Coba. Ada yang mau mendeskripsikan kenapa sih saya pengen kuliah aja dulu baru kerja? Coba Kak. Tadi jawab kuliah dong ya. Kenapa pengen kuliah? Yang dari sekarang sih maksudnya kalau kerja tuh belum waktunya aku karena aku mau mencoba ilmu dulu baru lakukan Selanjutnya. Oke, tangan. Yang tadi kuliah sambil kerja. Ini yang kerja doang nih. Gak apa-apa. Yang kuliah sambil kerja tadi mana? Jangan. Oh iya, yang tadi yang gambar ya ini. Hah? Kerja sambil kuliah. Ya, kenapa? Mau mengenali dunia di sini nambah uang jajan sekaligus membantu orang tua ya buat dunia. Itu juga sudah uang jajan doang. Uang jajan doang. Jadi kuliah mah ditanggung oleh orang tua gitu ya. Ya, sama apa itu bagus banget. Terus yang lainnya ini selain nggak pilih kerja atau kuliah, kalian mau ngapain? Kenapa? Juragan kambing kan? Gak apa-apa, ya kita Amin. Jadi teman-teman, di sini yang tadinya mau kerja dulu sambil kuliah, misalkan kerjanya mau di perusahaan ya bukan di dinas atau kenapa, kalian di sini saya kasih bocoran sedikit. Kalian kalau misalkan memang mau email ke setiap perusahaan yang perusahaan itu sedang merekrut karyawan, kalian itu emailnya jangan di jam-jam yang memang HR itu tidak melihat gitu loh. Jadi setiap waktu yang senggang HR itu biasanya melihat jam-jam di jam 9 sampai 10 pagi dan jam setelah istirahat jam 2 sampai jam 3 sore. Jangan-jangan maksudnya kalian tuh jangan sampai email ke perusahaan jam 12 malam. Itu nggak bakalan dilihat sekali sama recruiternya. Ini next Kak. Nah, katakan kepada saya, what is the first feeling you get when your phone rings before putting at work is calling? Nah, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan nih ketika telepon Anda berdering?
pertama kali tanpa melihat teleponnya? Kenapa? Tanpa melihat siapa dulu yang telepon nih? Apa yang kalian rasakan gitu? Apakah ini jangan-jangan pencuri gitu kan? Penipuan ataupun apa gitu? Kenapa kita ketahui siapa namanya gitu? Ada yang mau menjawab? Nanti ada hadiahnya loh sampai kata-kata. Ya, ada hadiahnya tuh. Berusuknya aja gitu. Pertanyaannya Kak. Pertanyaannya apa kalahnya nih Kak? Apa? Pertanyaannya apa Kak? Apa jadi pertanyaannya itu apa sih yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan ketika apa sih handphone kalian itu berdering gitu tanpa kalian melihat dulu siapa yang menelpon? Ya, Kenapa? Biasa aja. Nah, yang Kak siapa namanya? Syahla. Syahla. Masya Allah itu biasa aja. Tapi kalau teman-teman yang lain gimana? Trauma. Trauma kenapa? Pinjol. Berarti mungkin ada salah satu orang yang ini ya masih nakal gitu ya, jadi pakai nomor makannya gitu kan. Terus tiba-tiba, loh kok saya kan nggak pinjam, tiba-tiba kita apa suruh melunasin gitu kan ya. Banyak banget itu kasus-kasus yang kayak gitu. Teman-teman saya juga pernah kayak gitu juga sih. Itu kasus-kasus yang memang pinjaman yang tidak terizinkan di OJK-nya. Next Kak. Nah, di sini adalah komunikasi efektif yang sukses di kerja di era Gen Z. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita disebut Gen Z? Kalian di sini lahirannya pada tahun berapa? 2006. siapa 2007? Imen. Jadi kenapa kita dikatakan Gen Z? Jadi sebenarnya itu setiap generasi itu ada bukan ya? Jadi yang pertama itu ada baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Biasanya generasi Z itu dari tahun 2001 ke tahun 2009 itu dikatakan dengan generasi Z. Tahun 2010 sampai sekarang ya belum menemukan lagi itu dikatakan sebagai generasi Alpha. Gimana sih caranya kita apa namanya berkomunikasi efektif di saat ini gitu kan? Khususnya buat generasi Gen Z di dunia kerjanya. Nah, yang pertama itu ada aktif mendengarkan. Ini tipsnya aktif mendengarkan. Kenapa aktif mendengarkan? Karena di dunia kerja atau dunia perkuliahan itu sangat berpengaruh banget teman-teman aktif mendengarkan itu. Jadi dari awal misalkan kita nih ada teman yang curhat ataupun apa, kita dengerin aja. Nah, apa nih kita identik, kita analisis apa permasalahan dia. Nah, kalau misalnya kita kasih solusi, ya kasih solusi, ada solusinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa kita mendengarkan saja. Jangan sampai kalian ketika ada orang berbicara misalnya seperti dulu ataupun teman kalian yang sedang presentasi, kita memotong, itu adalah kesalahan yang fatal dan komunikasi yang buruk itu namanya. Terus yang kedua ada berbicara dengan percaya diri. Di sini pasti teman-teman kalau misalkan presentasi ataupun berbicara di depan gitu ya, kadang kurang percaya diri kan. Terus apa sih yang kalian rasakan ketika kalian presentasi di depan? Satu-satu nih. Gugup. Terus ada lagi? Grogi sama gugup sama nggak sih? Sama ya. Terus ada lagi? Lupa materi. Kurang masalah. Iya, kurang masalah ya. Ya kalian tuh saya juga pernah ngerasain apa yang kalian rasain gitu kan. Kadang kalau misalkan kita gugup, kita apa namanya? Kita gemeteran gitu kan di depan, pasti kita kayak memegang di belakang tangannya. Itu biasanya itu ciri-ciri orang yang lupa materi, yang nggak tahu apa yang harus dipresentasikan gitu kan. Terus ini berbicara dengan percaya diri bisa aja tipsnya kita itu membangun dari kita ngomong-ngomong sendiri gacha. Gak apa-apa kita dianggap sebagai orang gila, tapi kita punya kepercayaan diri dalam diri kita bahwa kita nih, oh saya besok berpresentasi nih, saya presentasi dulu lah ke diri saya sendiri. Jadi kita percaya diri kita sama kita aja dulu,
ekspresi ya teman-teman. Biasanya komunikasi nonverbal itu kalau misalkan kita presentasinya senang nih, tiba-tiba malah mukanya marah atau berkata itu kan nggak bagus ya. Terus kita ketika mendengarkan orang-orang lagi berbicara di depan, tiba-tiba mukanya itu kayak kesel, mukanya itu pengen tidur ataupun apa gitu kan. Itu salah satu ciri komunikasi yang nggak efektif. Jadi teman-teman semuanya di sini diharapkan bisa menerapkan semua yang ada di sini, seperti aktif tindakan, berbicara dengan percaya diri, komunikasi nonverbal. Jadi teman-teman semoga bisa menerapkan semuanya. Nah, next. Nah, di sini kata Morgan Maxwell, komunikasi adalah sebuah proses dalam menyebarkan informasi dan dengan teknologi yang terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa komunikasi akan dilakukan lebih cepat. Jadi kan biasanya kalau misalkan kayak di WhatsApp, di IG, sosial media lain sebagainya itu, kalau misalkan komunikasinya kita bagus, kita pasti bakal dikenal orangnya bagus kan. Sebenarnya sekarang itu apa sih namanya, sangat diperlukan banget gitu ya jejak digital kita. Kalau jejak digital kitanya itu baik, nanti kedepannya juga bakal dikenal orang. Oh iya nih preferensinya si ini mah bagus loh, gitu baik loh, kinerjanya bagus, komunikasinya bagus kan. Insya Allah kalau misalnya kayak gitu bisa dinaikkan pangkatnya lagi di dalam bekerja. Oke. Thank you, udah selesai. Nah teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya karena memang mohon maaf apa sih slide-nya saya buat sedikit karena kemarin sambil bekerja juga ya. Kita juga apa sih di sharing-sharing aja, jangan sampai saya itu menggurui kalian, jangan. Tapi sini sama-sama belajar ya. Yang mau nanya dipersilakan ya. Kita punya hadiah bagi yang nanya. Nanya aja tanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Hadiahnya banyak, jadi kalau yang mau nanya banyak juga nggak masalah. Bapak, kalau misalkan kalian mau nanya tentang bagaimana sih cara kuliah kita di luar negeri atau di negeri gitu, biar kita kan terima kayak gimana, terus dapat beasiswa gimana, terus atau enggak kita kuliah sambil kerja tuh apa sih yang dirasain gitu. Bapak kan aja nanya di luar dari konteks ini, yang penting ada komunikasinya, nggak apa-apa, tanyain aja. Apa sekalian sharing-sharing? Tahu. Udah pusing. Oh, boleh sih. Saya catat juga ya, soalnya saya juga buat bahan bagi jauh. Namanya siapa? Namanya dulu. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan nama saya Syahra Teja. Baik, silakan. Dari ceritanya, menurut kakak, public speaking yang bagus itu dia disiapkan secara materi atau secara spontan. Kadang kita suka mendadak gitu disuruh bicara di depan umum, tapi kita mau punya materi apa pun, kayak misal pidato. Dan kata itu sebenarnya public speaking yang bagus emang sudah disiapkan dari awal materinya atau memang yang keluar dari pikiran kita secara langsung. Terima kasih. Boleh tepuk tangan, boleh. Ada lagi yang mau bertanya nanti? Ya, sekalian. Ya, biar sekalian. Sekarang yang cowoknya nih, bahkan di sini banyak cowok. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Perkenalkan. Berdiri coba berdiri. Ya kelihatan kakak-kakaknya nih, katanya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Musio. Baik, dan izin bertanya seputar komunikasi. Kalau itu apa namanya, ada tips nggak sih buat komunikasi itu terjalin timbal balik, seperti kalau kita lagi presentasi atau lagi buat pidato, kita tuh dapat attention dari para pendengar juga gitu, biar attentionnya tuh baik ke
Ini sudah. Saya mau tanya tentang Ya, Siapa ya? nama saya Firmansa dari kelas 12. Saya ingin bertanya kalau tentang kuliah sambil kerja. Jadi pertanyaan itu kalau jam kerja atau jam kuliah itu breakdown itu bagaimana, Pak? Ya lebih dulu kerja atau kuliah dulu? Terima kasih. Boleh dijawab dulu kalau saya sambil kuliah. Sambil apa ini kita tanya yang lain ya? Pertanyaan yang masih banyak emang. Kalau Ucup katanya mau nanya kalau Ucup. Saya ada jualan Ya jadi mungkin buat menjawab ya dari pertanyaan Carla gitu kan. Kalau misalkan kita public speaking yang bagus itu disiapkan dulu apa spontan gitu kan. Sebenarnya menurut saya pas waktu saya ikut kelas public speaking ya, sekarang ada di Kota Serang yang ada di Sampas itu dari KDI ya, ala public speaking. Itu bisa kalian kalau misalkan mau mengasah public speaking kalian bisa daftar di sana atau lewat saya juga nggak apa-apa gitu, karena saya juga dulu pernah ikut di situ. Itu biasanya kita itu sebelum sebelum melakukan public speaking itu kita dikasih tahu dulu nih. Kalau misalkan secara spontan biasanya orang-orang itu udah mahir gitu, udah terbiasa public speaking. Kalau misalkan secara spontan yang tadi saya bilang itu kalau misalkan emang udah biasa pasti secara spontan dia public speaking-nya bagus. Tapi kalau misalkan kita pengen mengasah dari awal dulu, biasanya public speaking itu kita menyiapkan materi dulu, kita menyiapkan diri dulu. Pertama sih kita harus belajar ke dalam diri kita dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang tadi udah paham? Apa masih ada yang belum? Takutnya gimana sih jalannya tips public speaking yang ini ya bakalan disiapkan apa aja. Terus kan biasanya kalau public speaking itu yang mempengaruhi itu gestur tubuh kita, nada bicara kita, sama persiapan materi kita atau enggak. Tapi ada nggak sih orang yang udah terlanjur di public speaking itu? Enggak ada. Udah kayak ngomong itu udah pernah ribet kayak Semua itu ada prosesnya Kak. Jadi nggak ada proses yang instan kecuali emang kita pinter banget gitu. Kalau misalkan kita kayak manusia-manusia kita yang biasa gitu kan, kita tuh harus perlu dilatih dulu. Terus kita harus terbiasa dulu. Jangan pernah ragu buat kayak menanyakan. Kita jangan pernah ragu juga buat presentasi di depan itu. Kita jangan takut gitu loh. Kita coba aja walaupun salah, namanya manusia kan ya, pasti banyak salahnya gitu loh. Dan dari salah itu kita bisa memperbaikinya. Oh bagaimana sih caranya berbicara di depan yang baik itu. Kalau misalkan salah nih, saya harus memperbaiki nih dalam hal ini. Ya, cukup. Dari pertanyaan Siro, komunikasi tips komunikasi dua kali kayak misalkan pidato itu dapat dari gimana gitu kan ya. Nah, tips komunikasi itu yang tadi saya jelaskan sekarang. Pertama, kita itu dimulai dari jadi tidak dulu aktif mendengarkan dulu, terus kita harus bisa belajar percaya diri di depan. Kalau misalkan kita nggak bisa percaya diri, gimana orang lain mau percaya kita? Terus gaya non-verbalnya itu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh excited banget gitu terhadap si pendengar ini. Kalau misalkan kita nggak excited kayak loyo-loyo, kita kayak gimana ya Kak, ini pertanyaannya beda begini, itu nggak bakalan pendengar kita nggak bakalan kayak apa ya yang harus ditanyakan, apa yang harus dikasih ke pendengar itu, ke si pemateri itu. Kita nggak bisa nanya nih apa yang kita mau tanyakan, sedangkan materinya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tadi ada 3 ya. Jadi kayak pertama itu tadi aktif mendengarkan, kedua percaya diri dengan kita, percaya juga buat ngomong di depan gitu. Terus yang ketiga itu bagian non-verbalnya. Terus cukup apa ada lagi? Maaf ya, panas. Kalian dirasa panas nggak? Enggak.
Ya aduh, tukangnya tuh. Apa boleh ini? Ya, ya. Pesan dia anteng. Bahasa yang itu. Ya, jadi mau pertanyaan tentang dari Firmansyah tentang kuliah dan kerja dan sebagainya itu kalau bentrok gimana gitu kan. Nah, biasanya kuliah sama kerja itu ada kuliah khusus, kuliah kelas karyawan. Jadi ada di tergantung universitasnya masing-masing, kuliahnya masing-masing ya kan, tempat universitasnya masing-masing. Ada yang kuliahnya hanya hari Sabtu aja, ada yang kuliahnya misalkan hari Jumat malam sama Sabtu pagi. Ada 2 kali dalam pertemuan. Itu biasanya kelas karyawan. Tapi kalau misalkan kayak mau dapat beasiswa ataupun yang lain, itu biasanya nggak boleh kelas karyawan. Kelas karyawan itu khusus yang bekerja. Kalau misalkan kita mau dapat beasiswa, itu pasti semuanya itu kelas reguler. Seperti kakak-kakak yang ada di sini nih, dia dapat beasiswa semuanya itu KIP ya. Ada lagi. Jadi kalau misalkan di perusahaannya bentrok kayak apa ya, di shift ya biasanya itu kan ada di teman saya juga, dia itu kalau izin sekali boleh, tapi lebih mementingkan pekerjaannya daripada kuliah, bukan kita mengesampingkan kuliahnya gitu kan, tapi tetap aja kalau misalnya kayak tugas-tugas atau kenapa kita harus bertanya kepada teman kita, karena kita itu bayar buat kuliah, bukan kuliah untuk kerja. Tuh, ada juga yang kalau misalkan kayak KIP segala macam itu bisa aja nanti dapat pekerjaan di startup gitu kan, karena mereka lebih menguasai kayak materi lebih mendalam gitu kan. Ada lagi yang mau tanya? Oh, boleh siapa? Oh, dia mau? Oh, ya, boleh. Simple sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Andini? Saya mau bertanya, kakaknya pernah nggak sih kalau lagi presentasi itu merasa buku? Nah, terus pertanyaan saya, gimana sih cara kakak ngontrol diri kakak biar nggak gugup? Ya, pertanyaannya kalau misalkan pernah ngerasain sih pernah, alami banget pernah. Itu waktu di SMP ya, SMA juga sering sih, SMA ya. Itu cara ngatasi gugup itu biasanya saya minum dulu. Kenapa? Karena untuk mengisi vitamin yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan kita minum itu kan menjadi gugup loh sebenarnya. Terus kita juga kayak pura-pura, padahal kita tuh gugup nih, tapi pura-pura nggak gugup aja. Sebenarnya sih saya juga gugup, tapi karena emang diharuskan ya buat nggak gugup gitu kan, saya minum dulu. Padahal harusnya minum cuma segini, tapi udah segini aja. Itu caranya, kita biasanya tarik nafas dulu selama 7 kali. Bukan selalu 7 menit ya, kalau 7 menit nggak kuat saya. Kalau 7 kali biasanya. Terus habis itu setelah kita tarik nafas 7 kali sambil buang ya, buang nafas 7 kali, terus kita minum. Nah, di situ kita merelaksasikan diri ke seluruh tubuh kita, biar bisa pede ngomong bicara di depan ini. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Sesi tanya jawab kali ini ditutup ya. Dari close yang tadi berani. Dan yang tadi bertanya boleh maju ke depan ya. Ada Syahla, Muskiro, Firmansyah, sama Andini. Kita soal. Oke, nama-nama bertanya tadi silakan maju ke depan. Oh, ada. Syahla, Muskiro, Firmansyah.
Yang lainnya. Langsung. Hah? Masukin. Yang pertanyaan Pertama, yang besar lah. Sesuai urutannya nggak? Yang Ingat sendiri. Ingat boleh main gitu nggak? Iya, ngalamin. Mau? Asik ini. Asik dong. Silakan. Bet. Sini. Makasih ya. Jauh-jauhan dong. Lagi selek sih. Lagi selek. Lagi ada yang masih mau hadiah lagi nggak? Soalnya masih banyak kalau bisa dibawa pulang kan bukan. Bagi-bagiin aja sih, Pak. Dari materi yang tadi disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materinya? Oh iya ditutup kalau boleh. Tadi saya lihat banyak kok yang hampir semua memperhatikan, jadi ada yang berani menyimpulkan maju ke depan ya. Kalau usah panjang-panjang apa yang disimpulkannya itu masuk di materi tadi. Jangan takut. Ini kamu dulu. Oke, ada yang berani? Kalau anak SMA informatika itu bisa nih. Kalau nggak berani sendiri nanti ditemani sama Kak Fatih boleh, atau mau pilih salah satu dari mereka nggak apa-apa. Ayo tadi materinya udah nyampe 10 slide. Pasti banyak yang bisa. Wah, iya. Grogi deh. Saling nunjuk ini. Iya. Ya, grogi itu anak SMA. Apa dari kertas ya? Iya. Janji dari saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau menyimpulkan yang telah dijelaskan oleh Kak Zahra tadi. Jadi kesimpulannya adalah materinya itu tentang komunikasi, dan Adar itu menjelaskan bagaimana caranya agar komunikasi kita itu menjadi lancar dan bagus. Dan Adar juga memberikan tips-tips supaya komunikasi kita itu berjalan lancar, dan Adar juga memberitahu kita. Jadi Adara juga ngasih tahu kita
bahwa komunikasi digital itu ada banyak, bisa melalui SMS, email, WhatsApp, Instagram dan yang lain-lainnya. Untuk mereka. Bisa datang nggak? Ada. Iya, Dan. Boleh nomor aja ya. Akun YouTube-nya juga ya, ada spesial YouTube Premium 1 bulan dari Kak Fatih. Netflix nggak apa-apa. PlayStation. Kalau ini pertanyaannya dari saya sendiri ya, 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 apa ya. tentang materi ini juga. Oh iya. Terima makasih ya Allah. Gila, Anda buat Jangan dibuat yang sakit ya. foto pakai Baik, itu dia dari materi tersebut. Terima kasih kepada materi kita atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Beri plus buat Kak Zahra. Sesi selanjutnya adalah pemberian cenderamata dan kenang-kenangan Kepada kepada kedua pelaksana kita hari ini. Oh, Badil. Dafa udah dafa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, ayo. Teman-teman mau maju ke depan buat Oh.
Ayo. Ayo, sekarang. Foto doang ya. Aduh, apa? Foto. teman-teman. Ayo teman-teman semuanya biar ada lagi dari kakak-kakak ada yang saya punya lagi ini kalau masih ada yang coba aja duduk ya. Ada jargon ada teman-teman. Ada. Kita ambil dulu. Kelihatan semua nggak? Kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Tiga ya. Oke, gimana kayak ini? Boleh. 1, 2, 3. Lagi. Satu lagi. Makanya 3 kali. Gaya mas kalian nggak ada. Enggak ada. Karena tidak bergaya. Ini aja. Ini aja. Dik, Yang ini aja. Yang ini aja. Well. Kayak es. Oh gini katanya guys. Kepala ya. 1, Biasanya anak sekarang biasa bikin titik. 1, 2, well. 3. Udah. Berarti Apa tadi jargonnya? Boleh nggak? Nanti kan ada yang ngomong manajemen komunikasi. Kalian jawab kerja berkualitas untuk individu yang efektif. Coba diulangin dulu. Kerja berkualitas untuk individu yang Kerja efektif. berkualitas untuk individu yang efektif. Kerja Berkualitas untuk individu yang efektif. Itu dulu. Ya, kalian tuh Latihan dulu. Coba latihan. Manajemen komunikasi. Kerja berkualitas untuk individu yang efektif. belum tadi latihan. Boleh di sini ngomong. Boleh kalian. Manajemen komunikasi. 1, 2, 3. Manajemen komunikasi. Kerja berkualitas untuk individu yang efektif. Satu lagi, Universitas Kampus masa depan gemilang. Masa depan gemilang ya. Kalau saya bilang ini Universitas Primagra, kalian terus. Masa depan gemilang. Kampus masa depan gemilang. Iya, kampus masa depan gemilang. Kampus masa depan gemilang. Yo. Oke, 1, kalau saatnya ya. 1, 2, 3. Universitas Primagraha. Kampus masa depan gemilang. Terima kasih kakak. Tidur aja hidupnya. Baik. Baik. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi boleh nanti DM aja ke IG saya Zahra Full ya
Di sini masih ada hadiah lagi, kemudian juga ini di masjid. Boleh. Oh. Ya, apa tuh Kalau ada pertanyaan lagi ya, main game aja gimana? Aku mau pertanyaan atau Main game aja. Itu FF. Ayam lu video Oke, sebelum kita ke door prize yang tadi saya bilang ya, saya di sini mau ya sekedar membagi YouTube atau Spotify Premium. Di sini ada yang pakai Spotify nggak? Spotify ada iklannya kan? Ada. Aku mau. Mau dong Kak di premiumnya. Kalau ada yang pernah beli langsung di aplikasinya nggak? Ada berapa? 54.000 3 bulan ya? Iya, jangan promosi ya Pak. Kalau di sini kan kalian bisa dapetin gratis. Oke. Mau YouTube atau Spotify? Sebelum kalian apa? Bilang sama. Ntar aku kasih tiket Taylor Swift, tapi kalian juga kasih tiket Taylor Swift. Boleh, timbal balik. Oke. Di sini nggak jauh-jauh sama yang dibahas tadi. Yang gampang-gampang dulu deh. Yang ini mau kasih terus. Yang bisa oke, ayo langsung. Sebelum main game ada satu pertanyaan dulu ya. Nanti kita game, nanti kita pertanyaan lagi. Oke, setuju? Boleh. Makanan udah habis ya? Belum. Udah kan tuh, banyak banget yang Boleh nih. Nih, gua mau ngomong. Itu berapa kurang nggak ya makanannya? Kayaknya sekali. Oke, ini sebenarnya biar mengingat info kita yang sudah bahas tadi. Saya mau bertanya siapakah nama
Jangan jawab. Ini panitia jangan jawab dulu ya. Siapakah nama saya. orang yang dibahas yang dijadikan quotes di pemateri tadi? Yang mau menjawab Tangan, tapi namanya Namanya siapa? Maxwell apa? kalau jawabannya kurang tepat, YouTube premiumnya 1 hari doang. Iya. Atau gini aja deh. Kak Zahra tadi sekarang lagi kuliah di universitas mana? Universitas Namanya siapa, mau ngikut ke Spotify ya Kak? Jangan ngomong besok setelah aku di sini dia dulu. Iya. Mau langsung games? Iya, gamenya tuh ada backsoundnya, ada yang mau request lagu nggak? Yang mau request lagu sama aja. Yang lagunya requestin Kita banyak games sebenarnya. Starboy. Ayo Kakak. Take this. Ya. Kita kan sesinya next meeting ya, jadi santai aja, langsung tentang kantor formal tadi. Kita di sini sebenarnya pengen main game, cuma kan waktunya udah ya, jadi kita main gamenya nggak banyak kan. Harusnya dari jam 1:30 kan kita cuma ada kendala jadi jam 2. Nah, saya sebenarnya berdua sama yang laki-lakinya ada di 25. Nih, sini sebelumnya ada yang ini enggak? Ada yang pernah atau jadi sudah dipresentasi enggak? Presentasinya lewat ini juga? Ya. Kalau presentasi itu tadi sebenarnya mau nanya sih ke kalian. Cuma kayaknya kalian agak. Kalau tidak salah, sekarang kurikulumnya berbeda ya? Kita masih di kelas. Berarti yang kalian belajar cuma tentang IPA aja? Angkanya sudah belajar? Berarti cuma belajar kimia, fisika, biologi, sama Kimia. ini lagi ada 2 ya? Iya. Oh, kalian belajar sejarah juga? Iya. Nah, nanti pertanyaan untuk kado ini tentang sejarah. Nggak jauh-jauh kok. Karena orang saya Sejarah itu. Jangan Mau langsung main gamenya ya. kan dia itu sebenarnya.
Oh mau jeruk. Enggak apa-apa masih ada. Tiga apa? Apa ya? Ada nggak minta ya? Gamenya tuh kayak game pada umumnya ya, yang awalnya kalau ini kan pakai lagu, kalau lagunya berhenti di orang itu nanti maju sampai 3 kali orang, aku butuh 3 orang buat maju ke depan ya. Lagunya yang tadi di request sama Drop kaset. ya, question. Nomornya jangan dilempar ya, jangan panik soalnya makanan. Saya kasih. Ini gimana ini mainnya? Lagunya yang tadi di request. Hijau. Ini kita olahraga dulu nggak sih? Udah sih sama-sama unik. Wih, tinggal maju dong. Ayo lanjutin tadi. Jauh dari yang lainnya. Ya, ayo lanjut Kak. Bajunya sama gitu. Udah. Lah. Ya. Udah dari immortal gue nih. Jadi gue pegangin gue mau. Ayo Kak lanjutin Kak. Lagunya. Biar muter 3 kali lagu aja kan. Teknik
Udah dapat. Sebelumnya berarti. Lanjut ya. Oke, di sini udah ada 3 orang ya. Nanti di sini juga main game. Joget, joget. Silakan. Joget dari videoan dulu. Gamenya. Oh, jadi. Kalian kan main berdua. Cluenya itu ada di apa sih? Itu Kita main 10 angka. Iya, 1 sampai 10 angka. Jadi misalnya gini, Kamu berebutan kan? Berebutan kan, Yes? satu, misalnya kamu satu, kamu jangan nyebut dua, tapi nyebut angka lain. Ya, 6 atau bebas. Iya, Pokoknya jangan berebutan. tapi jangan Ya. berebutan jangan satu ketemu dua, dua ketemu tiga. Paham? Ya, namanya Fani. 1 sampai 10 ya. Ya, mulai dari kapan ya? 1, 5, 6. Itu kalah. ya. Pokoknya jangan setelah 5 kan 6, setelah 1 2. Kita nggak boleh nyebutin angka setelahnya. 1 sampai 10 bebas, tapi jangan berurutan. sudah. Tapi angkanya sampai 10 jangan Ini 1. 1. Ini 1, ini 3, dia 3. Nggak harus 3. Oke, berapa yang penting jangan kasih 1 Bawa 2. 10 aja ya. Kamu udah ada 3 kan dari kalau kamu 10 kamu tambah lagi selain 3 selain 2. Nah, oke. Logo apa? Oke, logo. Lanjutin aja. Mulai ya, nanti aja masukkan. Mulai dari angka. Jangan 1 sampai 10 nih, jadi kan 1 sampai 20. Ini sampai oh iya, Kalau 5 kan maksimal. dia jadi dia pemenang Ambil buat temannya. kasih plus dulu buat pemenang. Jauh dari Bogor, Pi. Ya, terakhir ya game buat dapetin ini. Yang utama. Kok game sih pertanyaan, maksudnya pertanyaan yang dijawabnya pakai kritis, kira-kira berpikir kritis ya, teman-teman. Sesuai yang tadi saya bilang ya,
menyiapkan 3 pertanyaan. Ini kalian bisa pilih ya. Pertanyaannya tentang sejarah atau tentang tadi manajemen komunikasi Bandung. atau tentang kampus. Sejarah. Yang sejarah katakan. Yes. Jangan IPA tuh pokoknya. Ya udah pertanyaan IPA aja Kak. Ya. Sebelumnya ada yang bisa nebak apa di sini? Satu. Yang jawab sepatu? Langsung mundur ya. Bayangin. Ya.